Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, selamat sore, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam permenungan kita sore malam hari ini untuk hari Jumat sesudah hari Rabu Abu, besok tanggal 4 Maret 2022. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kemarin kami sudah ditandai dengan abu pada dahi kami sebagai tanda untuk mengingatkan kami bahwa kami ini berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Bahwa kami ini makhluk yang lemah dan rapuh, yang mudah jatuh dalam dosa. Kini kami sudah memasuki masa prapaskah, masa-masa retret agung bagi kami di tahun 2022 ini. Kami mohon semoga kami memanfaatkan masa-masa retret ini untuk melihat perjalanan hidup iman kami. Semoga kami menyesali dosa-dosa kami dan bertobat dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan untuk permenungan kita malam hari ini dan perayaan Ekaristi kita besok yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Perikop Injil Matius hari ini adalah tentang hal berpuasa. Hal ini juga diceritakan dalam Injil Markus dan sudah kita baca, kita dengar dan renungkan pada bulan Januari yang sudah berlalu. Oleh karena itu, pada kesempatan permenungan kita hari ini, saya tidak akan berbicara mengenai pesan perikop ini, melainkan saya akan berbicara sedikit kepada kita mengenai puasa bagi kita umat Katolik. Saya yakin bahwa kita semua pasti sudah mengetahui dan bahkan mempraktekannya pada selama masa Prapaskah di tahun-tahun yang sudah berlalu. Maka apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini bertujuan hanya untuk mengingatkan kita saja. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, dalam kitab suci Perjanjian Lama kita menemukan beberapa teks mengenai bangsa Israel melaksanakan puasa. Ada puasa pribadi dan ada juga puasa kelompok. Puasa pribadi misalnya yang dilakukan oleh Musa ketika berada di atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah dan menerima ke-10 perintah Allah. Kitab Keluaran bab 34 ayat 28. Atau ketika Elia berjalan menuju puncak Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Allah. Elia tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Kitab pertama Raja-Raja bab 19 ayat 8. Mengenai puasa kelompok atau puasa bersama, misalnya orang Israel berpuasa secara bersama pada bulan ke-7 tanggal 10 agar Allah mengampuni dosa bangsa Israel, atau pada hari raya perdamaian. Dan selanjutnya pada zaman Nabi Zakaria, orang Israel berpuasa selama 4 kali setahun, yaitu pada bulan ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-10. Dapat kita baca dalam kitab Zakaria bab 8 ayat 19. Atau ketika Ester meminta bangsa Israel yang berada di wilayah pembuangan Persia untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam
untuk memohon kepada Allah agar Allah melunakkan hati Raja Mordekai untuk tidak membunuh semua orang Israel karena rencana jahat Haman, orang kepercayaan Raja Mordekai. Dapat kita baca dalam kitab Ester bab 4 ayat 15 sampai dengan 16. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, di dalam Injil kita mengetahui bahwa sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Yesus pun pergi ke padang gurun untuk berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam dan dicobai oleh iblis. Dan dari kisah-kisah tentang puasa di dalam kitab suci, kita dapat menyimpulkan beberapa tujuan dari puasa, yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan Allah dan memohon petunjuk dari Allah. Misalnya Musa, Elia, Hana, dan Yesus. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah untuk bertobat dan memohon pengampunan dan keselamatan dari Allah. Kita ingat kisah bangsa Niniwe pada zaman Nabi Yunus dan kisah Ayub. Yang ketiga, memohon sesuatu yang khusus kepada Allah. Kisah Ester dalam kitab Ester. Dan yang keempat, menjalankan perintah hukum Taurat. Orang Israel berpuasa pada hari raya perdamaian dan orang-orang Farisi yang berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Orang-orang Farisi berpuasa pada hari Senin dan Kamis setiap minggu karena mereka yakin dan percaya bahwa Musa naik ke puncak gunung untuk berjumpa dengan Allah dan menerima ke-10 hukum Allah itu pada hari Senin dan turun kembali dari puncak bukit untuk menemui bangsa Israel dengan membawa kedua loh batu itu pada hari Kamis. Karena itu mereka berpuasa Senin dan Kamis setiap minggu sepanjang tahun. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Gereja Katolik Universal juga mengajarkan tentang tobat, puasa, dan pantang bagi seluruh umat. Yang pertama, hari dan waktu tobat dalam gereja adalah hari Jumat sepanjang tahun dan selama 40 hari masa Prapaskah. Sekali lagi, hari Jumat sepanjang tahun dan selama 40 hari masa Prapaskah. Kanon 1250. Yang kedua, semua orang beriman Katolik wajib melakukan tobat demi hukum ilahi, artinya sesuai perintah Allah sendiri. Maka pada masa tobat, kita hendaknya meluangkan waktu untuk berdoa secara lebih intensif, menjalankan ibadat dan karya amal kasih, menyangkal diri dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan kasih setia, terutama dengan puasa dan berpantang. Kanon 1249. Pantang makan daging dan makan makanan lainnya seturut kebiasaan hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu jatuh bertepatan dengan suatu hari raya dalam gereja. Kanon 1251. Yang ketiga, kita berpuasa dan berpantang pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung dalam pekan suci. Pada hari Jumat lainnya dalam masa Prapaskah ini kita hanya berpantang. Kanon 1251, meskipun puasa dianjurkan. Yang keempat, yang diwajibkan berpuasa adalah semua orang yang telah berusia dewasa, genap 18 tahun hingga awal tahun ke-60. Kanon 1255. Puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari untuk tujuan rohani dan amal. Sekali lagi, puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari untuk tujuan-tujuan rohani dan amal. Yang kelima, yang diwajibkan berpantang adalah semua orang yang telah genap berusia 14 tahun ke atas. Kanon 1252. Pantang berarti meninggalkan makanan tertentu atau kebiasaan-kebiasaan tertentu demi tujuan-tujuan rohani dan amal.
Sekali lagi, demi tujuan-tujuan rohani dan amal. Bapa dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus ingat bahwa puasa dan pantang yang kita laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan rohani kita dan juga tujuan amal kasih. Meningkatkan kehidupan rohani kita maksudnya kita harus meluangkan waktu untuk berdoa secara lebih intensif, merenungkan dan merefleksikan perjalanan hidup iman rohani kita, untuk juga menyadari dosa dan salah kita, agar kita kemudian menyesal, mohon ampun, dan bertobat. Untuk tujuan amal kasih, misalnya, sebuah keluarga pada hari-hari biasa uang untuk konsumsi selama sebulan berjumlah Rp1.500.000. Namun pada masa puasa atau pada masa pantang dikurangi menjadi Rp1.250.000. Maka sisa Rp250.000 harus digunakan untuk memberi sedekah kepada sesama yang berkekurangan atau yang membutuhkan. Atau seorang bapak yang punya kebiasaan merokok dalam sebulan Rp600.000, namun pada masa puasa dan pantang ia menguranginya menjadi Rp400.000, maka sisa Rp200.000 harus digunakan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan. Atau seorang anak pada masa biasa ia diberi jajan oleh orang tuanya sebulan Rp300.000, namun pada masa puasa atau pantang ia menggunakan hanya Rp150.000, maka sisa Rp150.000 harus ia gunakan untuk bersedekah. Berpuasa, berpantang, berdoa, dan bersedekah yang kita jalankan pada masa Prapaskah bertujuan juga sebagai silih dosa dan salah kita. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, mari kita menggunakan masa puasa, masa retret agung kita ini untuk menyangkal setiap godaan dan tawaran si iblis, untuk menyangkal setiap dosa dan salah serta perbuatan-perbuatan yang jahat. Mari kita menyangkal diri dengan bertobat dari dosa-dosa kita dan kembali kepada jalan-jalan Allah. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat-berkat-Nya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, hari-hari retret agung kita, hari-hari kita menjalankan tugas dan pekerjaan kita, kita semua dan juga saudara-saudara kita yang kita ingat dan kita doakan di dalam doa-doa kita, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Amin.